Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya Nur Aina, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi PGSD, kelas 2B dengan NIM C2286206030. Nah, baik, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ISBD, yang dimana tugas ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah ISBD. Jadi di sini saya akan membahas sebuah kasus yang sering terjadi di Indonesia. Nah, kasus ini hampir setiap tahun ada. Nah, apa sih kasusnya? Kasusnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT. KDRT ini perbuatan seseorang terhadap pasangannya yang dapat melukai pasangannya. Nah, kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tiap tahun selalu ada yang menjadi korban tindak kekerasan. Artis pun dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seperti artis berinisial L. Nah, ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yaitu RB. Peristiwa ini berawal saat korban mengetahui suaminya berselingkuh. Awal mula kejadian saat ketahuan selingkuh, korban meminta untuk dipulangkan. Namun, pelaku emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan terlapor. Pelaku emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mendorong ke lantai hingga korban jatuh. Setelah itu, korban dicekik dengan kedua tangannya. Pada pagi harinya, korban pamit pulang ke rumah orang tuanya. Lalu, pelaku kembali emosi dan melakukan kekerasan dalam. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus. Yang pertama, faktor pasangan, yang kedua faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor sosial budaya. Nah, menurut SPHPN tahun 2016, yang pertama yaitu faktor pasangan, di mana faktor pasangan di sini adalah suami memiliki pasangan lain atau disebut dengan selingkuh. Pula suami yang nganggur dapat memicu terjadi yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini lebih dominan menjadi faktor kekerasan yang memicu tindakan yang tidak senonoh terhadap pasangan. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial budaya, di mana faktor sosial budaya ini adanya suatu kekhawatiran akan takut timbulnya hal yang dapat mengancam sehingga terjadi kekerasan. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi, di mana kondisi ini laki-laki dan perempuan tidak setara. Nah, jadi laki-laki dan perempuan tidak berada di posisi yang setara, apalagi dalam masyarakat. Laki-laki masih dianggap sebagai sosok yang kuat, berani, dan tanpa ampun saat menghadapi masalah. Salah satu permasalahannya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT ini tidak dianggap sebagai permasalahan sosial, persoalan pribadi antara suami dan istri atau anggota keluarga yang lain. Namun, pada umumnya KDRT dimaksud yaitu permasalahan suami istri. Nah, bisa dilihat data di atas berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPPA, jumlah kejahatan terhadap fisik atau badan di Indonesia, termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, terus mengalami kenaikan dalam 7 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2022, dan turun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 ada 4.708 kasus penganiayaan KDRT di seluruh Indonesia. Lalu tahun 2017 ada 11.989 kasus penganiayaan KDRT di seluruh Indonesia.
Kemudian setiap 2018 jumlahnya naik sekitar 12.454. Kenaikan jumlah kejahatan terhadap penganiayaan KDRT cukup signifikan hingga mencapai yang tertinggi yaitu pada tahun 2022. Kata PPPA yaitu 16.900 dalam laporan statistik kriminal 2022. Pada 2022, kasus penganiayaan dan KDRT paling banyak dilaporkan di wilayah kepolisian daerah atau Polda Sumatera Utara, yakni 837 kejadian, diikuti Sulawesi Selatan yaitu 812 kejadian dan Jawa Timur 851 kejadian. Laporan kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga terendah pada 2022 berada di wilayah Sumatera Selatan yaitu 277 kejadian, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yaitu 286 kejadian. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak 1 Januari tahun 2023 hingga Mei 2023 mencatat bahwa ada 5.687 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukan lagi masalah yang baru di tengah masyarakat Indonesia. Telah banyak pula kasus yang diangkat ke ranah hukum, salah satunya ke meja persidangan. Jadi menurut saya sebelum menikah harus memiliki atau siap secara jasmani dan rohani kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita, sudah siap menghadapi dan rintangan yang menerpa, serta harus siap pula materi atau uang sampai dengan mempersiapkan mental. Apabila terjadi perkecokan atau konflik dalam rumah tangga, alangkah baiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dibicarakan secara baik-baik. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi solusi yang dapat diambil yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua memberitahu orang terdekat, dan ketiga melakukan visum, kemudian yang terakhir yaitu menyelamatkan diri. Nah, komunikasi di sini yaitu dalam penanganan kekerasan rumah tangga, hindari melawan dengan kekerasan dan usahakan komunikasi dengan kepala dingin. Kemudian yang kedua yaitu memberitahu orang terdekat. Mengutip dari Iskandar dalam Justisi 2016 menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu termasuk bukan aib. Hal ini dilakukan supaya meringankan beban yang dialami karena dimungkinkan orang terdekat dapat memberikan solusi. Kemudian lakukan pemeriksaan visum, di mana lakukan pemeriksaan visum di sini yaitu dokumentasikan kekerasan fisik yang dialami dengan memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan atau melakukan visum segera setelah mengalaminya. Kemudian upaya penyelamatan diri. Nah, jadi jika telah melakukan pencegahan tetapi kekerasan dalam rumah tangga masih berlangsung atau bertambah parah, dapat merencanakan tindakan penyelamatan diri. Dengan upaya penyelamatan diri, membuat rencana untuk pergi dan bicara kepada orang lain atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.